Hello buddy, see you again with me Jansar Channel Live Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan aku Jansar Channel, channel yang mengajak kita untuk menginspirasi tentang kehidupan kita, alam semesta yang ada di bumi ini, agar hidup kita lebih baik, lebih benar-benar terarah serta jelas. Ini masih di Berwood Park atau taman yang ada di Kota Burut. Taman ini yang penuh sejarah dan dibatasi oleh jalan-jalan di pinggir kota tersebut, sehingga taman ini kelihatan indah di tengah-tengah kota. Ini kawan, jadi taman ini dikelilingi oleh banyak bangunan sehingga membuat Kota Berwood menjadi indah. Dan taman ini juga dipakai untuk tempat peristirahatan atau tempat untuk duduk dan melepaskan lelah bagi warga yang ada di sekitar taman ini. Inilah taman yang dibentuk sedemikian rupa tanpa adanya panduan yang jelas atau mapping atau petunjuk atau gambaran yang begitu transparan dan jelas, maka taman ini tidak terbentuk seperti yang kita lihat ini. Seperti halnya kita sebagai makhluk Allah, tanpa menggunakan panduan atau mapping dalam kehidupan ini yang jelas dan benar, pasti akan rusak. Tidak seperti taman yang kita lihat ini. Kita lihat air, rumput, pohon, burung begitu senangnya, gembira menikmati taman ini. Berwood ini termasuk pinggiran kota di dalam sebelah barat kota Sydney. Jadi bagian barat kota Sydney. Inilah Berwood, salah satu kota yang berada di Sydney yang mempunyai taman di tengah-tengah kota. Taman tersebut juga dekat dengan pertokoan, supermarket atau shopping center atau mall yang terbesar di Kota Berwood, yaitu Westfield Shopping Center. Kota Berwood ini dari Sydney kira-kira 10 km atau 62 mil. Ini kawan, dari kota Sydney. Berwood ini termasuk kota lokal atau Berwood Council. Inilah kawan keindahan di Kota Berwood, Sydney, Australia. Jadi kalau kita melihat taman ini yang dipenuhi dengan pohon yang begitu indah, semua membutuhkan nutrisi supaya akar pohon tersebut bisa menumbuhkan batang yang kuat. Sama halnya dengan negara, pasti membutuhkan pemuda yang kuat dan tangguh. Ini kawan, jadi pemuda merupakan katalisator perubahan. Jadi mungkin di antara kita pernah mendengar slogan pemuda harapan bangsa. Sebuah perubahan ada di pundak pemuda tersebut, dan banyak predikat lain yang kemudian masyarakat sematkan kepada sosok pemuda. Kenapa seperti itu? Karena pemuda memiliki nilai-nilai yang heroik
dan semangat yang tinggi dalam menggerakkan sebuah perubahan. Dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, pemuda sangat berkontribusi besar bagi tumbuh kembangnya Islam. Saat Islam tersiar, banyak pemuda yang mengembannya dan memperjuangkannya. Kita lihat Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam saat berumur 17 tahun. Mus'ab bin Umair yang tersohor kerennya, tampannya, mewah dari keluarga yang terpandang di saat itu. Beliau pun masuk Islam pada usia 18 tahun. Ia terkenal dengan kezuhudannya dan terlihat aktif dalam menegakkan panji-panji Islam, bendera-bendera Islam, ar-roya al-liwa semasa hidupnya, sehingga ia syahid di medan perang Uhud. Inilah kawan, pemuda harapan bangsa, pemuda harapan negara, pemuda sebagai tunggak perubahan. Kita lihat Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel yang namanya selalu menjadi motivasi untuk menaklukkan kota Roma. Ini adalah semua pemuda visioner yang memiliki semangat luar biasa. Hal itu terjadi karena keyakinan yang mendalam terhadap akidah Islam atau keimanan yang didapatkan informasi dari seorang manusia yang dimuliakan derajatnya di antara manusia yang lainnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memberikan semangat di dalam meraih perubahan tersebut. Inilah potret pemuda yang bisa mendorong dan melejitkan dakwah Islam saat itu. Hal ini pun pemuda memiliki peran strategis dalam bernegara dan penyebaran dakwah Islam di seluruh dunia. Bukan hanya di satu negeri, tapi di setiap negeri. Karena bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua alam ini adalah miliknya. Semua apa yang ada di dalam kehidupan ini adalah digenggamannya. Semua akan diberikan hanya kepada manusia yang beriman, yakin bahwa dialah sang penguasa yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya ia harus optimalkan untuk kebangkitan agama Allah ini kembali bisa mengatur kehidupan manusia, sehingga manusia merasakan keamanan, kenyamanan, keadilan, serta menjadi umat manusia yang benar-benar sejahtera lahir dan batin, aman sentosa. Inilah Islam solusi utamanya, yaitu tanpa Islam pasti kehidupan ini akan rusak dan penuh dengan ketidakadilan. Inilah kawan, jadi Islam adalah the best of solution, satu-satunya solusi yang sangat mutakhir, solusi yang sangat benar-benar dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Sebab manusia adalah ciptaan Tuhan yang mempunyai Islam. Inilah kawan, tanpa menyadarinya pasti kehidupan ini akan rusak dan mengalami ketidakadilan terus-menerus. Kita lihat saat ini keamanan, darah, jiwa, dan harta dimanapun terjadi tidak aman. Kita lihat fakta yang ada. Semua manusia pada fitrahnya, pada aslinya
membutuhkan kenyamanan, keamanan. Itulah yang dirindukan oleh semua makhluk yang berada di muka bumi ini. Semua ini adalah ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Semoga dengan video ini kita bisa terinspirasi agar bisa merubah hidup kita lebih baik, benar-benar terarah serta jelas. Semoga apa yang saya sampaikan melalui video ini, kita semuanya terinspirasi bisa merubah kehidupan kita. Apabila ada kurang benar, kurang baik, serta kurang berkenan di dalam pemikiran dan perasaan Anda semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.